Pak, mereka bekerja menggunakan aplikasi. Aplikasi itu apa isinya? Itu adalah data-data debitur-debitur yang melakukan tunggakan-tunggakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu datanya ada semua di aplikasi tersebut. Loh, siapa yang tuang ke situ? Kita kasih solusi. Pak Kombes, gimana? Terima Udah kasih. ketemu matalang-matalang yang di luar sana yang akan dihajar dibuka di sini. Oke. Terima kasih Bapak Kombes Manang Subeti. Ya. Seru nih kalau ada beliau nih. Ya. Dari Om Deddy saya ngelihat di Krosedor kayaknya asik banget nih karena ini urusannya tentang ekonomi Ya. atau masyarakat menengah ke bawah. Ya. UMKM yang tadinya mungkin motornya dalam tanda kutip dia harus nyicil untuk produktif. Ya. Jadi ojek online, Ya. jadi air driver, ngangkat sayur atau Iya. apapun itu dia beli ya. Ya, betul. Tapi ujung-ujungnya malah kena sama kong kali kongnya antara oknum leasing dan juga mata elang. Ya. Kalau caranya resmi oke lah. Ya. Tapi masalahnya ditariknya dan lain sebagainya itu nggak resmi. Ya. Anda berani bongkar semuanya? Oh ya pasti. Saya sudah sangat berisik di media sosial saya terkait itu. Makanya terima kasih sekali nih sama Bang Dery nih. Sama-sama. Kita bisa diundang di sini, kita bisa berdiskusi ya. Ya. Saya akan bongkar apa sih modus-modus mereka ini, modus-modus ilegal yang mereka lakukan ini, sehingga kenapa masyarakat rakyat yang sudah kesulitan ekonomi ini akhirnya semakin sulit. Semakin sulit, bukan diberikan kemudahan, tapi dibuat sulit. Oke, sebenarnya debt collector juga nariknya juga boleh-boleh aja, sah Boleh. aja, tapi asal ikut aturan ya. Iya. Oke. Dan ini saya mau apresiasi ya Kapolres dan para jajarannya ya. Polres Gresik tetapkan 2 tersangka kasus penyebaran data pribadi lewat aplikasi Gomatel R4. Jadi gini, Bang Deddy, ketika awal-awal saya melihat banyaknya sekali masalah perampasan kendaraan di jalanan yang dilakukan oleh mata elang ini. Mata elang ini belum tentu DC. Jadi Debt collector. belum tentu mereka ini debt collector. Mereka mata elang ini bisa juga begal. Bisa siapapun orang yang bisa mengakses aplikasi ini bisa melakukan tindakan itu. Nah, ketika saya cari-cari apa sih penyebabnya ini terjadi, saya temukan dari beberapa informasi yang saya dapat, Pak, itu mereka bekerja menggunakan aplikasi. Loh, aplikasi? Aplikasi itu apa isinya? Kita cek, itu adalah data-data debitur, kendaraan, nomor plat nomornya, nomor rangka, nomor mesinnya, nama debiturnya, bahkan ada juga yang sampai dengan alamat debitur. Dan debitur-debitur yang melakukan tunggakan-tunggakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu datanya ada semua di aplikasi tersebut. Loh, siapa yang tuang ke situ? Inilah yang jadi masalah, Bro Deddy. Waktu itu saya bongkar, saya kasih contoh, Gomatel ini dibuatkan, ternyata kita cari informasi, kita buka, ini dibikin oleh developer yang ada di Polres Gresik. Saya kontaklah Polres Gresik, saya suruh, saya kasih informasi, mereka langsung bergerak dan langsung ditangkap. Contohnya satu ini Gomatel ini datanya 1,7 juta data nasabah kendaraan yang ada di aplikasi itu. 1,7 juta. Dari mana mereka bisa dapat data itu? Pasti dari leasingnya. Pasti dari PUJK-nya. Pelaku usaha. Jasa keuangan. Oh. Mereka yang bekerja sama dengan pihak ketiga memberikan data itu. Sebenarnya boleh saja mereka memang di aturan OJK itu mereka boleh bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Tapi penyebaran data nasabah ini nggak boleh. Dilarang, ada aturannya. Oh, di Komdigi? Bukan, di peraturan OJK. Ya, tapi kan masuknya pengawasannya itu ada di Komisi 1, DPR, dan Komdigi nggak sih kalau penyebaran data pribadi? Nah, itu kemarin ada kaitannya juga. Akhir tahun 2025 kemarin, saya komunikasi juga dengan Komdigi dan dibantu. Kita bisa memblokir aplikasi-aplikasi ini yang waktu itu beredar luas di Play Store, di App Store, di website. Akhirnya kita take down semua waktu itu. Dan berhasil, alhamdulillah. Akhirnya akhir tahun 2025 itu sempat mereda. Karena mereka nggak bisa kerja. Banyak matel-matel itu protes di media sosial. Wah, kami nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak bisa ini, macam-macam lah. Oke. Sempat itu berhasil. Tapi menjelang tahun 2026 kembali lagi. Mereka menggunakan cara yang berbeda sekarang. Dia tidak didaftarkan lagi di Play Store, tidak di website, tapi menggunakan APK. APK ini disebarkan secara internal oleh mereka. Siapa yang mau daftar, bayar 600.000, 200.000 untuk bisa mendownload APK itu dan mendapatkan data itu. Ngeri nih. Ini
seru nih kalau kita bahas nih ya. Anda Ya. kan komisaris besar polisi Manang Subat. Bentar, Anda Ya. tuh berarti di Reskrim ya? Saya pengalaman saya memang di Reskrim selama ini dari Pamam dari muda sampai terakhir saya direktur kemarin di Polda Jambi, direktur reserse kriminal umum. Oke. Sebelumnya direktur di Polda Riau juga. Reserse ya? Ya, reserse. Jadi 24 tahun lah saya bekerja di reserse. Sekarang saya di fungsi pengawasan di auditor untuk pengawasan internal. Makanya Anda berani buka seperti ini ya. Ya, Udah- sebenarnya ini bukan tugas saya, Tapi karena saya udah nggak ada yang terlanjur ngerjain. bukan. Karena orang ngadunya ke saya gimana? Oh iya. Ya, karena Anda kan sangat aktif. Jadi bukan nggak mungkin nggak ada yang ngerjain kan? Pasti pada kerja semua kan? Buktinya Polres Gresik ini kan kita kasih fit waktu itu. Kita kasih ini nih. Ya, alhamdulillah saya beberapa kasus saya forward ke junior dari senior juga di Polres di mana dibantu juga. Terakhir kemarin ada juga di Medan, ibu-ibu ojol nih tiba-tiba akan ditarik kendaraannya, kemudian tidak secara langsung dengan kekerasan, tapi akhirnya dia dikibulin. Ibu itu harusnya akhirnya datang ke kantor mau membayar cicilan, dimintain udah mana kita akan buatkan bantuan untuk di top up. Kalau cicilan ini kan bisa di top up di leasing itu. Dikasih uang lagi untuk membayar tagihannya, sisanya dikasihin. Jadi memperpanjang lagi restrukturisasi itu cicilannya. Utangnya makin banyak, Kasihan. utangnya makin banyak, dikasih sebagai uang untuk lunas itu, tapi dia masih banyak utang lagi. Nah, dengan alasan itu suruh tanda tangan macam-macam. Akhirnya, ibunya nggak, saya nggak mau ah. Ya sudah, mana pinjam kunci motornya, pinjam mau kita cek dulu kendaraannya. Dikasihkanlah itu kendaraan sama kunci motor sama ininya. Tiba-tiba ibu itu turun ke bawah, motornya udah nggak ada. Digelapkan, ditipu. Yang awalnya hanya dijanjikan memang untuk datang ke sana untuk restrukturisasi, top up dan sebagainya, ternyata motornya ditarik. Itu salah satu modusnya. Akhirnya saya bantu, saya sampaikan ke Polrestabes Medan dan alhamdulillah diproses juga. Ya, sekarang masih berjalan proses penyidikannya. Oke. Sebenarnya ini adalah pidana atau ini administratif? Kah kita lihat pasalnya kali ya? Oke. Ini sampai nanti bisa terjadi, jadi biar pada jerak semuanya ya, biar pada paham. Berarti kan di sini kalau sebelum kita lihat pasalnya ya, ini ada berapa pihak ya? Oke, jadi 3 ya berarti. 3. Ada OJK Heeh. selaku regulator dan pengawas Iya. di sektor jasa keuangan. Ada PUJK-nya. PUJK itu pelaku usaha jasa keuangan, leasing. Oke. Kemudian ada debitur. Debitur itu nasabahnya. Oke. Ada pihak ketiga, jasa penagihan. Oh, ya 3 atau 4 berarti ya? Berarti 4 pihak. 4 pihak nih. Nah, Ini kita telusurin aja nih Kita nanti nih. telusuri. Kalau kita mau dari mana nih? Kita mau dari debt collector dulu aja. Nanti baru kita tarik ke benangnya sampai ke OJK ya. Oke, boleh. Dari debt collector. Debt collector ini memang diberikan tugas oleh pelaku usaha jasa keuangan atau leasing. Dalam peraturan OJK itu boleh mereka memberikan tugas atau bekerja sama dengan debt collector untuk melakukan penagihan. Tapi syaratnya ada. Mereka harus berbadan hukum. Kemudian yang kedua harus punya izin dari instansi yang berwenang, yaitu OJK. Yang ketiga mereka punya sumber daya manusia yang tersertifikasi. Ada sertifikasi profesi untuk debt collector. Itu ada. Nah, itu yang debt collector yang betul. Kita di sini tidak membahas debt collector yang betul ya. Nanti akan ada debt collector yang disebut mata elang gitu. Kalau debt collector yang betul, mereka akan mendapatkan surat tugas dari leasing untuk melakukan penagihan ke debitur tertentu. Misalnya Bang Dery nih saya sebagai pemilik leasing, direksi leasing, ini adalah nasabah debitur yang nunggak. Saya kasih surat tugasnya, saya kasih sertifikat fidusianya, fotokopinya, saya kasih alamatnya, silakan tagih ke alamat yang bersangkutan. Dan itu aturan di peraturan OJK itu memang penagihan harus di alamat domisili, tidak boleh di tempat lain. Di jalan gitu? Tidak boleh, nanti ada aturannya kita lihat. Loh, oke. Jadi mereka hanya boleh menagih di alamat domisili. Itu debt collector yang resmi. Oke. Punya sertifikasi, punya surat tugas, punya dokumen-dokumen terkait kendaraan yang akan ditagih. Nah, oke, itu kita nggak bahas karena itu sudah betul. Mereka sudah mempunyai SOP dan itu profesi yang harus kita hormati dan itu boleh. Kita beralih ke DC, debt collector atau matel yang ilegal. Oke. Ilegal. Matel yang ada di jalanan atau disebut mata elang ini,
mereka belum tentu debt collector. Karena mereka belum tentu punya sertifikasi. Karena sudah pasti mereka tidak punya surat tugas untuk menagih terhadap objek tertentu. Pasti. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena mereka bekerja menggunakan aplikasi hunting. Apakah semua debt collector itu nggak ada yang di jalan? Kalau debt collector yang resmi, mereka tidak akan di jalan. Karena mereka tahu aturannya. Untuk mendapatkan sertifikasi itu ujian. Oh. Ada tesnya. Mereka tahu aturan-aturannya. Nagihnya harus kemana. Bagaimana cara menagihnya. Mungkin nggak kalau memang dia di jalan, tapi karena tahu aturan, dia nggak tangkep tuh di jalannya. Tapi dia punya data yang nantinya akan disamperin ke rumahnya karena muncul alamatnya. Iya. Nggak gitu cara mainnya? Enggak. Karena penagihan itu harus dengan surat tugas yang sudah spesifik. Bro Dery saya suruh nagih ke stafnya. Ini si A. Ini Oh. si A. Jadi bukan nyari random Bukan. pemilik motor, pemilik Bukan. mobil gitu ya? Makanya tadi saya bilang, mata elang yang di jalanan itu, saya pastikan mereka tidak memiliki surat tugas spesifik. 100%? 100%. Karena dia hanya mengandalkan aplikasi Matel. Ketik angka B sekian, keluar data nunggak 2 bulan, 3 bulan. Langsung dikejar, langsung diintimidasi, langsung ditagih, bahkan mungkin ditarik kendaraannya. Dan itu sangat-sangat tidak boleh. Di aturannya ada. Oke. Nanti kita lihat aturannya ada itu. Jadi buat edukasi ke pemilik motor atau pemilik mobilnya nih. Nah. Jadi kita bisa nanti kasih tahu juga ya cara Iya, jawabnya gimana iya, ya. iya, Karena betul. kita kan udah keburu panik nih. Iya. Oke, terus? Jadi tadi kita bahas tentang Matel ya berarti ya. Matel ini mereka bekerja menggunakan aplikasi. Yang saat ini mereka ada database APK, aplikasi yang bisa diinstal di HP mereka melalui vendornya yang sudah dibuat oleh mereka sendiri. Ketika mereka menemukan kendaraan yang nunggak, dikejar oleh mereka nih, Matel-Matel ini. Penarikan atau penagihan harus memiliki namanya sertifikat fidusia. Jadi objek kendaraan debitur itu, objek kendaraan yang dikreditkan itu harus ada sertifikat fidusia yang dimiliki oleh kreditur atau leasingnya. Itu sertifikat fidusia adalah bukti ketika kreditur akan melakukan penarikan atau melakukan eksekusi ataupun melakukan penagihan terhadap debitur yang berprestasi. Kalau mereka di jalanan ini mengandalkan aplikasi, mereka sudah pasti tidak punya sertifikat fidusia. Karena sebetulnya nggak butuh aplikasi ya. Udah ada surat penugasan khusus kok. Sudah ada surat penugasan khusus. Oke. Nah, akhirnya terjadilah di jalanan itu ketika keluar data, ini kendaraan nunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dicegat, diintimidasi, diancam segala macam. Bahkan banyak kejadian kendaraan yang sudah lunas pun dicegat. Karena datanya bisa jadi nggak aktif, nggak update. Oh iya. Orang sudah bayar misalnya, dia memang sebelumnya ada tunggakan, sudah bayar, tapi masih ada di data handphonenya dia. Banyak itu kejadian, video saya posting banyak itu. Pak, saya sudah lunas, kenapa saya di ini? Ribut. Banyak kejadian seperti itu. Tujuan mereka sebenarnya begitu udah ditodong begitu, abis itu apa sih yang diincar sih sebenarnya? Kendaraannya. Abis itu? Jadi gini, dipretelin dijual? Oh enggak, kendaraan itu akan dibawa ke base-nya mereka. Mereka punya markas sendiri. Pihak ketiga ini punya kantor sendiri. Oh. Dibawalah ke sana. Akhirnya terjadilah negosiasi di sana. Kamu harus membayar sekian untuk tagihanmu dan kamu harus membayar biaya penarikan yang jauh lebih besar daripada cicilannya. Untuk kendaraan motor saja, cicilan kan paling 500-600 ribu satu bulan. Biaya penarikannya bisa 1,5 juta. Bahkan ada negosiasi, Pak, saya nggak punya uang karena dia nunggaknya 4 bulan misalnya. Udah kamu bayar biaya penarikannya, motornya saya lepasin. Ini kan buat mereka sendiri akhirnya. Tidak masuk ke dalam leasingnya. Jadi orang yang harusnya bayar cicilan, akhirnya terpaksa harus membayar nebus kendaraannya ke mata elang itu. Kan dan cicilannya tetap harus dibayar juga? Cicilannya nggak terbayar. Ditipu 2 kali Cicilannya berarti. nggak terbayar, sekali itu kejadian. Iya bukan ditipu sih. Iya jadinya sudah jatuh ke timpa tangga. Dia Jatuh harus tetap bayar kena si oknum tadi tuh. Iya. Si maling inilah ya. Mata elang ini, dan dia tetap harus bayar ke leasingnya juga. Cicilannya nggak berkurang
karena tidak masuk ke Iya. Angsurannya nggak jadi berkurang, nggak bener? berkurang. Dia harus terpaksa membayar kepada Matalang itu karena pengen motornya pulang gitu loh, pengen dipakai lagi. Lah kan tinggal bilang aja, kan dari orang Anda. Kan dia bawa atas nama leasing kan? Iya, Tapi si leasing nggak mau tahu ya? leasing nggak mau tahu. Ini salah juga. Nanti ada di pasalnya saya buat. Leasing itu wajib bertanggung jawab apa terhadap seluruh tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Itu wajib, ada sanksinya juga. Nah, loh. Nah, selama ini yang belum kita Oh. nanti makanya tadi Oke. sini ya. Nanti Oke, kenapa pelan-pelan nih ya. sampai siapa yang harus menindak leasing kan gitu kan. Wah. Lanjut. Ya. Berarti masih debt collector lagi ya? Oke, Matalang tadi sudah. Jadi modus selanjutnya mereka ketika melakukan perampasan itu ataupun ada juga yang tidak melakukan perampasan tapi udah ikut dulu ke kantor. Ikut ke kantor, titipkan kendaraannya dengan berbagai alasan, tanda tangan penitipan dan sebagainya. Akhirnya setelah dia tanda tangan, akhirnya dianggaplah bahwa debitur ini mengakui wan prestasi. Karena syarat eksekusi itu hanya 2. 1, debitur mengakui wan prestasi, ada kesepakatan dengan kreditur, dengan leasing, dia wan prestasi, tidak sanggup bayar, itu boleh dieksekusi. Yang kedua, secara sukarela. Yang kedua, melalui putusan pengadilan. Kalau 2 itu tidak boleh. Selain 2 itu nggak boleh. 1, sukarela mengakui wan prestasi, menyerahkan kendaraannya. 2, harus putusan pengadilan. Kalau dia tidak sukarela, dia tidak mengakui wan prestasi, harus melalui putusan pengadilan. Itu diatur dalam putusan MK nomor 18 tahun 2019. Jadi leasing itu tidak boleh melakukan penarikan kendaraan melalui pihak ketiga tanpa 2 hal itu. Hanya boleh ketika debitur mengakui wan prestasi, yang kedua melalui putusan pengadilan. Kalau debitur, Pak, saya masih sanggup bayar kok. Hanya telat. Sekarang baru telat 2 bulan, nanti bulan ketiga saya insya Allah saya punya uang, saya akan bayar. Itu nggak boleh ditarik. Oke. Itu langsung diamanin sama negara tuh istilahnya ya. Nggak boleh ditarik. Ada undang-undang Ada ya? undang-undang fidusia, putusan MK. Kalau itu ditarik, itu bisa digugat itu leasing itu melalui pengadilan. Cakep nih, ada edukasi begini nih. Tapi kan masyarakat kan, mohon maaf nih, kalau kredit motor menggugat pengadilan kan capek juga. Mungkin mereka kan banyak yang awam juga kan. Itu kalau masyarakat berani fight, gugat itu pengadilan itu. Karena mereka nggak tahu ilmunya Pak Kombes. Dan mungkin kemampuan dia untuk itu juga nggak sampai gitu kan. Orang ojek online menggugat ke pengadilan, waktunya ya kan. Oke. Siapa yang membantu dia untuk pengacaranya? Kalau dia gugat sendiri kan mungkin berat. Waktu ini maksud adalah waktu apa waktu nih? Waktu. Oh, nanya doang Pak Kombes. Ini juga perlu. Hah? Bayar pengacara. Oh iya. Emang dia mau bayar? Emang kalau dia mampu gugat sendiri, bikin gugatan sendiri Oh, bisa ya nggak apa-apa. Iya susah juga kan, kita nggak tahu undang-undangnya. Iya, Kesian juga ya. ya kan. Jadi itu masalahnya. Makanya yang terjadi sekarang itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang dieksekusi di jalanan itu sangat-sangat melanggar hukum. Nggak boleh. Modusnya mereka akhirnya menyodorkan surat seolah-olah itu penyerahan sukarela. Tanda tangan aja. Ini untuk penitipan kendaraan. Tapi di situ bunyinya BAST itu, berita acara serah terima itu dianggap sebagai pengakuan wan prestasi dan penyerahan sukarela. Nah, kalau sudah tanda tangan itu susah. Makanya selalu saya edukasi di konten saya, siapapun debitur, kalau Anda baru nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan Anda masih punya etikat baik, Anda pemilik kendaraannya atas nama sendiri, bukan terima gadai, bukan punya orang lain, dicegat matel di jalanan, pertahankan kendaraan Anda apapun yang terjadi. Jangan pernah tanda tangan surat apapun. Wah. Itu. Kalau ada ancaman, kan panik juga nih mama nih misalnya. Minta tolong orang. Videokan, bahkan saya bilang videokan, saya akan bantu untuk viralkan. Oh. Videokan mukanya jelas-jelas. Oh, ini jangan takut lagi nih berarti nih guys. Iya, itu banyak sekali. Ini yang saya minta, makanya mudah-mudahan ini sampai ke masyarakat banyak ya. Iya. Sekali lagi, kalau Anda debitur beretikat baik, ya, baru nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan Anda masih mampu atau berkeinginan untuk membayar di kemudian hari, itu kendaraan atas nama Anda sendiri, ya, debitur sendiri, bukan hasil gadai, bukan hasil kejahatan lain. Pertahankan kendaraan Anda apapun yang terjadi. Jangan pernah serahkan kepada Matalang ataupun debt collector yang mau menarik kendaraan itu. Karena penarikan kendaraan hanya 2 syaratnya. Wan prestasi,
pengakuan prestasi harus kedua belah pihak persetujuan. Tidak boleh blessing, dia nunggak berarti kamu mau investasi, nggak boleh. Yang kedua adalah putusan pengadilan. Tanpa itu nggak bisa ditarik. Berarti kayak waktu zaman saya mungkin 15 tahun lalu karena saya pelaku penyicil, Ya. ya kan, apalagi tuh kredit. Hmm. Dulu saya waktu zaman sempat ada masalah lah, Ya. usaha apa segala Ya. macamnya gitu. Ya. Itu saya nyerahin aja, saya panggil orang leasingnya, ya kan, saya serahin aja karena udah nggak sanggup bayar. Nah, itu betul. Ini bener kan kayak gitu Betul, ya? itu sukarela namanya. Saat belasan tahun lalu Iya, itu tuh. berarti- Sukarela berarti masuknya ya? Iya, yang pertama tuh ya? Anda sukarela yang pertama. Oh. Anda mengakui diri Anda wan prestasi dan sukarela menyerahkan kendaraan itu. Itu boleh Oke. Dan tadi kan Anda bilang di jalan. di jalan. Pertahankan kendaraan Anda. Pertahankan. Kalau di garasi rumah? Sama saja, mau di jalan dimanapun, kalau Anda masih beritikat baik, apalagi Anda di rumah nih, alamat belum pindah, ya kan, alamat penagihan tetap di situ. Dia mau narik, lebih salah lagi. Lu saya nggak kabur Pak, rumah saya mah di sini, Bapak mau nagih ke sini silakan. Saya nunggak 3 bulan, 4 bulan, tapi saya akan membayar cicilan saya ketika saya sudah punya uang. Karena fidusia ini adalah perdata. Oh, utang, Hutang. piutang. Iya bener lagi. Nggak boleh siapapun, bahkan penerima fidusia itu kreditur itu bukan pemilik kendaraan itu, apalagi pihak ketiga. Oh, Di putusan MK itu ada. Dia Iya itu lagi. bukan pemilik Iya. fakta konsorsiumnya, dia bukan pemilik kendaraan itu. Apalagi pihak ketiga. Iya. Siapa dia mau narik-narik kendaraan itu? Bagus nih. Ya kan? Hanya boleh 2 aja, wan prestasi, sukarela atau putusan pengadilan. Iya. Karena dia pun juga belum milikin barangnya, karena dia pun juga pakai uang bank kan. Pakai uang. Leasing ini kan ibaratnya belum dimiliki ya. Terlepas dari hukum masalah riba dan lain sebagainya ya. Kita lagi nggak bahas itu, kita Nggak. lagi bahas tentang edukasi mengenai tata cara sebenarnya bagaimana penarikan dan lain sebagainya Iya. ini ya. Beda lagi kalau memang ini pihak debiturnya ada debitur nakal yang sudah melarikan kendaraannya, sudah menggadaikan kendaraannya ke pihak lain. Ketika dicegat Matel, itu bukan atas nama dia atas nama orang lain yang sudah digadai, ya saya nggak mau membahas itu. Itu sebenarnya nggak boleh juga. Itu sebenarnya urusan polisi. Jadi ketika ada debitur nakal, ya ada debitur nakal yang menggadaikan kendaraannya ke pihak lain, apa yang harus dilakukan oleh leasing? Mereka harus melaporkan ke polisi. Penggelapan objek jaminan fidusia. Oh, Jadi yang bertugas mencari itu nanti polisi, bukan dia ya? bukan dia. Sudah ranahnya pidana. Kalau debitur nakal ya, Iya. dia mengalihkan kendaraan ke orang lain, Iya. dijual di bawah tangan, digadaikan. Ketika kreditur atau debt collector nyari-nyari ke rumah ini, motornya sudah dijual, dia marah-marah, nggak boleh, laporkan ke polisi. Emang kalau dia nggak laporin polisi alasannya apa? Biar bisa dimainkan cuannya di situ. Itu dia, Oh. gitu. Jadi kegambar ya, maksudnya Iya. kalau dia mau asal tarik juga masuknya perdata. Saya coba simpulin ya, Iya. Kombes. Perdata namanya utang piutang, bukan pidana tapi Bukan. perdata dengan etikat baik untuk membayar per bulannya 100.000 pun juga udah. Itu nanti diputuskan di pengadilan. Iya. Nah, langkahnya ketika tadi yang salah satu ketika debitur tidak mau mengakui wan prestasi, tidak mau sukarela menyerahkan kendaraannya, apa yang harus dilakukan oleh leasing? Ketika debitur, pokoknya saya nggak mau bayar. Bukan nggak mau, saya bayarnya nanti. Iya. Nanti terus ya. Hah. Dia nggak mau sukarela menyerahkan. Langkah yang harus dilakukan oleh leasing adalah mendaftarkan gugatan di pengadilan untuk eksekusi kendaraan tersebut. Kenapa dia nggak mau? Lagi-lagi pasti mau mainkan lagi tuh. Dia nggak mau repot, suruh aja DC atau mata uang eksekusi dengan cara-cara seperti itu. Ya kan? Masih ada lagi untuk di ranah pihak debt collector dulu nih. Ah, itu. Biar kita tuntasin dulu nih, baru nanti kita pindah ke apa enaknya ya. Langsung ke OJK ntar aja kali ya. Iya, ke leasingnya habis itu. Nah, ini udah habis belum nih debt collector? Apalagi apa yang ditanya Ya pokoknya saya ngeliatnya bahwa stigma-stigma dulu kali ya. Iya. Stigma-stigma yang sering beredar adalah karena ketakutan atau karena dia nungguin di rumah, bisa narik, bikin malu tetangga, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, ini Jawaban kita pasal sebenarnya apa? Coba kita 62. Turun. Pasal 62. Wah, nanti kita ke pasal 22 lagi Itu kalau pembahasannya mengenai pas Sudah di OJK. OJK ya. Iya. Pas di leasing belum? Ya, leasing dan OJK. Oh, oke. Oh, iya. Iya. Karena yang ngawasin OJK ya. Iya, pasal 62. Ini tadi yang ditanya Bang Iya, Dery. 62. Apa yang ini stop turun cut. Ini? Ya ini. Itu yang 62 ayat 2. Ayat 1 dulu.
PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma. Jadi mereka wajib memastikan itu PUJK leasing ini. Nggak boleh memasrahkan terserah lu caranya gimana. Oh. Harus diminta tanggung jawab. Nah, yang nomor 2, dalam memastikan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud ayat 1, PUJK wajib memastikan penagihan. Ini cara-cara penagihan. Cakep nih. Ini nih. Ini cara-cara penagihan yang betul. Selain ini tolak. 36 tahun saya hidup baru tahu nih. Harus sering-sering ngobrol sama polisi emang gua nih ya. Ayo Bang Dede, Coba ya, yang A nih, 2 ayat A. Ya. Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Kalau di penjelasan ada di paling bawah, mempermalukan salah satunya adalah menagih di area publik. Di jalanan, itu mempermalukan penjelasannya. Oh iya, kita malu loh kadang loh di komplek, tetangga jadi tahu dia datang Di jalanan, di jalanan di kantor. loh. Oh, di kantor juga ya? Nggak boleh. Nanti ada sini. Ini karyawan saya misalnya bawa motor. Usir kalau ada orang nagih ke sini. Oh, tuh. Oh, Dak, Usir. jadi jangan malu-malu lagi, Dak. Nggak apa-apa, santai aja, Dak. Kalau masih nyicil. Berapa? 92 tahun ya nyicil motor yang mana? Supra X. Hah? Jadi mempermalukan itu penjelasannya adalah salah satunya menagih di area publik. Di jalanan juga. Itu dilarang. Lanjut ya, 2B ya. lanjut. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Ih, ini kan stigma-stigma yang dari dulu saya denger loh. Coba gue tahu nih. Gua pasang badan. Pasang badan. Gue bilang, gue laporin Pak Kombes Manang ya. Sekarang makanya selalu gue bilang, videokan mukanya jelas-jelas. Boleh tuh ya. Area publik. Lu nagih gue di area publik ya gue videoin lu kan gitu kan. Langsung nyala loh. Bahaya langsung nih. Ini langsung laporannya ke Pak Kapolri kayaknya nih. Kok tiba-tiba diginin? Saya nggak Ternyata nyala dari tadi. Oh, bukan karena khusus. Saya lagi ngangkat Anda loh padahal. Harusnya Anda ngomong, itulah kelebihan handphone polisi. Siap siaga langsung. Saya gini kagak nyala. Jangan-jangan ada Ternyata aturan nyala khusus. dari tadi. Oh, panas. Bukan karena seorang komisaris besar bukan ya. Bukan. Kirain otomatis kalau polisi. Lanjut ya. Ya. Tidak kepada pihak selain konsumen. Nah, Itu gimana maksudnya? banyak kejadian yang ditagih, yang ditelepon itu keluarganya, temennya, tetangganya, bosnya. Oh, itu kan emang ngasih nomor rekomendasi kan? Nggak boleh ditagih lewat sana, nggak boleh. Ini jelas nih tidak boleh selain kepada pihak konsumen. Tapi kan dari debitur kan yang ngisi Iya, data ngisi. nama ibu kandung, nomor teleponnya. Itu sebenarnya Nomor nggak boleh. kontak. Yang ngisi aja tapi nggak boleh digunakan untuk menagih seperti itu. Nah, loh. Ini jelas kok. Tidak boleh selain kepada konsumen tersebut. Kan banyak orang DM, Pak, ini orang nagih ke Iya, kantor saya dimarahin bos saya. Kasihan kan orang-orang itu. Harusnya sosialisasinya nih. Ini makanya Ini salah siapa sih gue datang ke sini supaya ini viral kan diketahui orang semua kan. Iya, bener. Ini gue mau pinggir jurang nih. Makanya Anda sosialisasi dong. Ini sosialisasi. Padahal ini bukan tugas gue loh padahal. Iya. Tanggung jawab di media sosial. Ampun. Salam presisi. Oh iya, lanjut. Deh. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini Ah. kita munculin di screenshot aja kali ya. Ya. Buat teman-teman, buat bahan edukasi bisa dibahas atau dipelajari di Iya. kemudian hari ya. Ah. Di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen. Ini dulu, Hah? tidak secara Sorry. terus-menerus. Tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Itu ada di penjelasan, maksimal itu 3 kali sehari. Kalau dia lebih dari 3 kali sehari itu sudah dianggap berulang. Dianggap mengganggu terus-menerus. Ada di penjelasan di paling bawah. Oh. Hari ini nagih, sekali pagi, siang, nagih, sore. Nggak boleh terus-terusan datang sampai berulang-ulang dalam sehari itu tuh nggak boleh. Pak Kombes ini saya izin ya. Nanti kita Iya. sambil pretelin satu persatu Iya. sambil ada studi kasus ya. Iya. Dan ini kebetulan kenapa saya coba stop di sini karena saya ngerasain sendiri. Hmm. Di beberapa podcast juga saya pernah diundang mengenai ya temanya waktu itu tentang hijrah apa segala macamnya Iya, misalnya. Pas kebetulan adalah salah satu alasan kenapa akhirnya saya pengen belajar lebih dalam spiritualisme agama itu karena memang waktu itu saya bertekad untuk lepas dari riba anyway. Iya. Saya ke situ dulu bentar ya. Iya. Habis itu membantu utang orang tua dan gara-gara waktu itu punya kisah saya dijemput sama orang tua zaman-zaman SMA itu habis orang tua dari kantor dan lain sebagainya kita menetap dan berhenti sejenak nunggu sampai maghrib atau malam gara-gara rumah kami sering disamperin debt collector. Ini nyambung nih. Iya. Di tempat alamat penagihan bla 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 tidak secara terus-menerus tuh. Pasal 2 ayat ayat D maaf. Ya kan tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Akhirnya waktu itu keluarga kami semobil, saya, adik saya, bapak saya, ibu saya.
itu harus menetap di jalan Hang Jebat. Saya ingat banget posisinya. Kalau teman-teman tahu di pertigaan Hang Jebat itu di bawah pohon tuh diem terus. Sampai maghrib, sampai malam, akhirnya pulang ke rumah. Itu terjadi di tahun 2005, 2006 ya. Habis ibu saya pulang, bapak saya dan lain sebagainya satu mobil. Karena takut di rumah tuh selalu ada debt collector. Itu kan mengganggu hitungannya ya? Sangat mengganggu. Dan itu yang sekarang banyak terjadi, Bang Dery. Masyarakat menjerit semua. DM saya penuh. Saya sampai bingung. Itu kayak gitu tuh, kesian tuh kalau udah Iya. terlanjur kayak begitu tuh. Tuh gitu, saya tak dapat edukasi ini. Makanya gini, ada yang mengatakan jadi debitur itu jangan lemah. Artinya kalau kita bertikat baik, kita nggak melarikan kendaraan itu apa. Ketika kita lemah, semakin kita akan ditekan. Ini harus orang harus tahu. Okay. Aturannya ada. Lanjut ya. Lanjut. Di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen. Hanya boleh di situ. Bukan. Kalau di jalan apa? Masuk rumah boleh nggak? Nggak boleh. Ya artinya gini, masuk rumah itu kan pekarangan kita, itu ada pasalnya kalau orang memaksa masuk. Kalau kita tidak mengizinkan ya di depan rumah, nagih dong depan rumah kita bicara baik-baik. Kalau orang punya rumah mengizinkan masuk ya boleh. Oke. Dulu sempat ada kasus, katanya nih, maaf kalau saya Iya. salah denger ya. Mm. Ada yang nembak pakai senapan angin. Itu yang salah siapa? Dulu. Kalau di mana? Dia mau coba masuk ke dalam rumah. Ditembak oleh yang pemilik rumah. Ih. Ya kalau orang pemilik rumah sudah memperingatkan jangan masuk, ditembak ya nggak salah dong. Nah, dulu ada di era saya tuh. Hmm. Itu sempat rame di tahun 2000 mungkin 8, 9. Iya. Saya lupa waktu itu daerah mananya. Dia nembak pakai senapan Iya, angin kan. karena gemes. Iya. Coba cek deh di berita-berita lalu deh. Nggak boleh. Orang masuk dalam pekarangan rumah kita tanpa Iya. izin kita nggak boleh. Dengan satu kasus misalnya dia maksa masuk ya. Iya, maksa masuk. Wah, ini langsung polisi yang ngomong ditembak pun itu yang pemilik rumahnya benar. Itu bisa jadi pembelaan diri. Bisa jadi pembelaan terpaksa. Ketika dia khawatir ada ancaman orang Iya. lain masuk, Hah. ada ancaman dan dia khawatir keselamatan jiwanya, harta bendanya. Iya. Di pasal KUHP yang baru, pasal 34, itu namanya pembelaan terpaksa. Apa karena mungkin cuma diencus doang pakai senapan angin? Hah? Tahu kan senapan burung kan? Beda lagi kalau misalnya memang pemilik rumahnya ini yang nakal, tiba-tiba belum apa-apa, orangnya yang datang itu iya. tidak kasar, tidak Iya, baik-baik. Kan banyak juga loh Bang Dery, orang yang ditagih utangnya lebih galak. Lebih galak daripada penagihnya. Tahu. Ya kan? Iya. Beda cerita itu ya. Iya. Nggak, ini konteksnya memang katanya saat itu viralnya masuk ke dalam maksa bla 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 Iya. bla bla akhirnya ditembak. Bukan karena memang dibiarkan dan dimaafkan gara-gara pakai senapan burung. Kalau pakai senapan beneran? Ya, pokoknya itu masuknya kalau dengan cerita seperti itu, dia merasa terancam ini ya. Orang yang masuk ini dengan kasar, orang yang masuk ini dengan mengancam, Iya. dengan intimidasi, dia membela diri. Namanya alasan pembenar. Di KUHP kita diperbolehkan. Even senjata api. Even senjata api. Kalau dia legal lah ya senjata apinya ya. Oh iya. Kalau dia legal loh. Ada intruder apa? Kalau masuk ke dalam rumah apa namanya itu? Ya. Stranger apa? Apa namanya? Apa istilahnya? Istilah kepolisian. Ya istilah umum apa? Orang asing yang masuk memaksa dalam rumah ya semacam perampok lah. Iya. Hah? Apa intruder? Maling. Maling, bahasa gampangnya maling. Saya berharap jawaban Anda semua yang ada di sini jawaban keren loh ya. Maling. Nyeletuk aja maling. Ya, Alasan salah pembenar. juga sih. Alasan pembenar itu boleh di KUHP itu. Kemarin kasus Sleman kan viral itu. Iya. Itu sebenarnya sudah betul itu orang suaminya ngejar maling kemudian dia jatuh sendiri meninggal, ya sudah benar, nggak bisa dipidana. Tidak dipidana. Tapi Dia mempertahankan diri. Makanya kan salah kemarin kan akhirnya kan Kapolresnya juga bermasalah kan jadinya kan. Oke. Kan dicopot. Ya, dicopot ya. Ya, akhirnya kan kasusnya juga dihentikan di penuntutan. SP2, SP3. SP penuntutan. Karena sudah terlanjur masuk ke jaksa. Oke. Ini saya coba tajemin lagi izin Iya. ya. Maaf nih. Hmm. Meskipun sampai membunuh. Iya, Oh iya. alasan pembenar KUHP. Tapi kan yang viral-viral kan Ini yang lagi membunuh viral. malah yang salah. Ini lagi viral makanya. Ya, Anda dong coba tindak lanjuti. Sudah ada konten saya ada juga. Alasan pembenar ada di KUHP itu ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang, tindakan dilarang, tidak dipidana jika tindakan tersebut dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman, Ya. kemudian dalam artian kesusilaan diri juga harta benda. Oh, Itu alasan pembenar namanya di KUHP. Pasal 34 kalau nggak salah. termasuk yang seorang
ayah apa tuh yang viral juga tuh, yang diperkosa. Ini kita harus Siapa lihat. sih istrinya atau apanya gitu? Ini harus kita Itu lihat. gimana tuh? Kan asusila juga. Kapan kejadiannya? Ini harus seketika. Oh iya, Di ya waktu itu KUHP. viral dia ada Jadi pasal 34 itu harus seketika. jeda ya waktu itu ya. Harus seketika. Harus seketika. Kalau ada contoh lagi kasus ini, jadi nggak apa-apa sedikit bergeser di Nggak apa-apa ini buat edukasi ya Pak. di Medan yang kemarin rame toko handphone itu. Toko handphone, pegawainya nyuri, sudah diproses pidana, udah dihukum. Nah, pencurinya ini, keluarganya, orang tuanya melaporkan yang punya toko ini karena menganiaya pada saat ditangkap pencuri ini. Menganiaya. Oke. Jadi peristiwa pencuriannya kapan? Dicuri malam, dia sembunyi, kemudian dicari lalu pemilik toko ini, dianiaya, ditangkap, dianiaya. Akhirnya si pemilik toko dilaporkan juga. Ini kan beda kasus. Kecuali misalnya ketika mencuri tertangkap tangan, kemudian pada saat itu pemilik toko mempertahankan barangnya, terjadilah perkelahian ataupun tindakan kekerasan terhadap maling itu mungkin menjadi alasan pembenar. Gitu. Oh, paham. Seketika Berarti hitungannya apa nih indikasi seketikanya nih? Detik, seketika menit? kan sebenarnya tidak perlu dijelas. Seketika jelas, seketika, spontan. Iya, tapi kita kan ukuran CCTV-nya kan misalnya mau ada jadi barang bukti kan mungkin sempat kejar-kejaran itu nggak jadi seketika dong. Bisa jadi. Oh, gitu. Dia mempertahankan dengan cara apa? Mengejar. Even 5 menit 10 menit pengejarannya. Dia mencoba mempertahankan barang tersebut. Kayak yang di luar negeri kan ada helikopter tuh, Ah. kejar-kejarannya sampai 10 menit, 15 menit Iya. itu masih dihitung seketika. Iya. Nah, ini biar kita tahu dulu Iya, nih iya. edukasinya nih. Betul. Kalau yang di Medan kan beda. Ini kasus kejadian pencuriannya kapan? Dianiayanya kapan? Mungkin beda hari itu. Hitungannya berarti pembunuhan berencana, misalnya ada nyawa yang melayang. Boleh juga alasan pembenar. Ketika seseorang datang ke tempat kita, atau nggak usah ke tempat, kita diancam nih di jalan nih. Iya. Minta mana barang lu, motor lu, dengan ancaman tersebut, dengan senjata tajam apa, dia membela diri, berhasil mengambil senjata itu, yang pengancamnya ini yang mati, Iya. dia tidak dipidana. Oke. Yang dimaksud dengan yang nggak boleh itu ada jeda, berarti maksud saya adalah itu kenanya pidana pembunuhan berencana misalnya. Karena ada jeda, sehari 2 hari gitu. Iya, peristiwanya berbeda kan akhirnya. Iya. Apa pasalnya? Misalnya hari ini saya todong Iya. Bang Dery, kasihlah handphonenya Bang Dery. Iya. Bang Dery dendam kan? Dendam. Besoknya nyari saya. Iya. Ketika saya lengah apa, tiba-tiba Bang Dery nusuk saya. Bang Dery nggak bisa mengatakan saya karena mau membalas saya mencuri handphone saya. Oke, berarti saya kenanya pasal pembunuhan. Oh, paham. Gitu. Kalau yang belakangan lagi rame yang maling bela diri, tahu nggak? Yang mana itu? Ada, saya lupa lagi daerah mana. Jadi ada maling. Karena dia dianiaya, malingnya malah lapor polisi. Saya dianiaya. Itu yang Medan tadi yang saya bilang itu. Itu Medan juga. Iya. Yang toko handphone itu. Iya. Oh iya benar. Itu dua kejadian yang berbeda. Oke, berarti nggak bisa tuh ya. Dua kejadian yang berbeda. Lanjut lagi ya guys ya. Iya. Kelarin dulu aja ya. Pasal 2 ayat F nih sekarang. Hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 pagi sampai 8 malam. Waktu setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya Senin sampai Sabtu. Kalau ada minggu-minggu lagi, usir. Oh, di luar jam kerja. Dulu jam 8 sampai jam 8. Senin jam 20.05 waktu WIB. Nggak boleh. Usir. Lewat 5 menit. Usir aja. Walaupun dia alasannya, dianya macet pak, saya udah di rumah nih. Ya besok kesini lagi. Oh gitu. Saya nggak kemana-mana kok, rumah saya di sini. Nanggung pak, ini kan udah depan rumah 5 menit doang selisih nggak bisa ya. Besok sini lagi ongkos lagi pak. Ya terserah lah, lu mau aturannya kayak gini kan gitu kan. Bagus nih. Aturan ikut aturan bos. Jadi sekali lagi dengan adanya pasal-pasal ini kan jelas penagihan di jalanan tidak boleh. Nah itu. Tidak boleh. Mau matel, mau DC legal, DC resmi. Kalau DC resmi yang sudah SOP dia tidak akan nagih di jalan. Karena dia tahu. Masih banyak loh yang di jalan, kesian loh dicabut kuncinya lah. Boleh, itu nggak boleh. Nah, nanti kesini kan ujungnya. Ya. Sabar. Kenapa itu terus terjadi? Sabar. Saya juga punya kepentingan di sini. Bocoran ini saya punya kepentingan untuk membantu para audiens saya seputar investasi. Anda kan pengawas, harusnya Anda nih jangan jadi oknum dong.
Jadi sekali lagi ya buat masyarakat, mudah-mudahan nih sampai nih Bang Dery dengan saya datang ke sini. Apapun alasannya penagihan di jalan tidak boleh. Wah, potong videonya taruh di TikTok, cakep nih. Apapun alasannya, hanya penagihan tuh hanya boleh di alamat domisili. Gimana Pak kalau di alamat domisilinya udah pindah? Cari dong. Kalau dia sudah memang tidak beritikat baik, bukan tugas DC lagi. Lapor polisi. Tuh, Leasingnya membuat laporan polisi di Polres atau di Polda atau di mana melaporkan debitur itu. Berarti debitur itu sudah tidak beritikat baik, lari. Alamat domisilinya sudah tidak ada, ya kan? Kendaraannya sudah tidak tahu di mana, itu tugas polisi. Pak lama, ya salahin polisinya kalau lama. nanti bayar lagi. Salahin polisinya kalau lu dimintain duit, nggak boleh. Wow. Iya Pak lama kalau lapor ke polisi, salahin polisinya kalau lama. Gue netral bro. Kombes nih yang ngomong ya. Iya. Nih, potong video ini, bukan yang tadi, Iya, maksudnya iya. kebutuhannya SMA lebih ke bidang yang debitur gitu Iya, ya. iya, iya. Yang tadi ntar di episode berikutnya aja. Kenapa dia minta duit itu di episode berikutnya. Yang tadi lu potong, lu jaga-jaga, lu simpen di handphone. Begitu Iya. ada set munculin nih. Nih Pak Kombes nih, udah ngomong nih. Iya. Gue dari kasih solusi nih. Iya. Kasih solusi kan? Iya. Tapi mohon maaf nih, saya juga nggak membela debitur nakal. Debitur ini biar netral, biar berimbang juga. Debitur bayar dong tagihan lu. Oh iyalah, utang. Utang kan harus bayar. Walaupun kamu misalnya nggak mampu, kamu harus tunjukkan itikat baiknya. Datang ke kantornya, lapor. Pak, saya baru mampu bayar 1 bulan. Pak, saya baru mampu bayar 2 bulan. Tunjukkan itikat baik itu, gitu. Nunggak 3 bulan. Nah ini ada masalah nih di sini. Ada masalah. Kenapa? Ketika debitur sudah punya etikat baik, dia nunggak 3 bulan lah contohnya. Dia datang ke kantor leasing, mau bayar, saya mau bayar 1 bulan, saya mau bayar 2 bulan. Tidak boleh. Diblokir. Kok bisa? Ini akal-akalan. Jadi rekening pembayarannya diblokir. Dia harus membayar biaya buka blokir yang lebih banyak, lebih besar daripada cicilannya. Kurang ajar. Itu. Ini masalah, makanya saya bilang ini masalah. Akhirnya masyarakat, orang-orang ini Pak untuk bayar cicilan aja saya harus cari sana sini. Sekarang saya harus ditambahin lagi dengan biaya buka blokir. Harusnya kan itu tidak ada biaya buka blokir. Dalam kontrak perjanjian tidak ada. Kalau denda keterlambatan ada, ya oke, itu harus dibayar, kewajiban. Tapi kalau yang ada namanya biaya buka blokir, itu akal-akalan. Dan itu masuknya ke rekening pribadi. Bukan. Kita nih kadang dibego-begoin juga ya sama oknum-oknum leasing apa segala macam ini. Ini sudah masuk ke leasing nih sekarang nih. Oh, berarti sini sudah masuk. debt collector udah nih. Udah. Apa tadi? Iya, mata lain debt collector sudah. Udah ya. Kita Leasing sekarang. masuk ke leasing. Leasing. Kan ada banyak nama-nama nih. Bahkan mereka juga gabung dalam sebuah asosiasi. Dan Anda juga pasti diundang sama mereka kan? Saya dapat undangan. Kapan ditemuin? Ini mungkin tayangnya kapan ya? Kalau saya bicara ini besok, hari Kamis besok. Besok? Pas banget dong. Kenapa Anda? Karena Anda vokal dalam hal ini Pak Kombes. Iya. Karena banyak yang saya senggol mereka. Maksudnya biar Anda disuruh diam? Enggak, ya nggak mau saya diam. Saya akan kasih solusi ke mereka. Terus mereka manggil karena positif kan? Mau diskusi. Mau diskusi. Saya akan kasih tahu apa sih yang terjadi di lapangan. Apa sih yang terjadi di cabang-cabang ini, di cabang-cabang leasing-leasing yang di wilayah-wilayah ini, apa yang terjadi yang menyusahkan masyarakat, apa yang ada. Akan saya kasih tahu ke direksi mereka. Kalau Anda disuap? Wah enggak, ngapain? 5 miliar? Saya enggak mau kayak gitu. Buat apa? Mereka mana mau juga mereka ngasih duit. Ya kan suruh diem. Udah lu diem aja dah. Biar gue lagi main sama mata lang nih. Lu Jawab aja. Enggak. 10 M deh. Enggak. 50 dah. Tapi mereka juga nggak akan mau. Enggak bakalan. Enggak, bukan gitu. Tujuan saya mau menemuin itu. Oke. Saya mau menyampaikan kepada direksi-direksi ini, asosiasi ini, apa sih yang menjadi masalah perusahaan-perusahaan ini di wilayah cabang-cabang mereka ini yang menyusahkan masyarakat apa aja. Saya mau kasih tahu supaya mereka bisa melakukan semacam tindakan kepada cabang-cabangnya. Kepala cabang, head collector itu banyak yang bermain. Head collector internal di perusahaan-perusahaan itu banyak yang bermain untuk kepentingan pribadi. Sudah kuduga. Itu nggak masuk ke perusahaan uang-uang itu. Gitu. Berarti yang bermain tuh kan oknum-oknum. Nih saya coba agak telusuri dikit ya sambil diskusi teman-teman ya. Iya. Nih saya nggak tahu, kayaknya sih belum pernah dibahas di mana-mana. Iya. Karena saya mau pakai
dalih spiritualisme. Iya. Dalil. Ah. Bukan dalilnya dalam arti kapasitas untuk hadis apa segala macamnya. Iya. Tapi mungkin Anda bisa tebak aja karena Iya. pasti Anda sedikit banyak pasti tahu. Tentang di ranah perusahaan. Iya. Karena kan audiensnya juga pengusaha. Hmm. Begitu sudah banyaknya sampai edukasi mengenai riba, Hmm. leasing, ya kan, kredit, ada bunga, jika ada keterlambatan dia harus bayar lebih, namanya utang piutang kan nggak boleh bertambah. Hmm. Diutangin 1 juta, lu harus balikin 1 juta. Nah, jadi efeknya apakah nantinya ngaruh ke perusahaan leasing, sehingga supply demand ini udah nggak lagi imbang, dalam artian bahwa kayak yang nyicil, yang kredit jadi lebih dikit karena mungkin sampailah satu edukasi mengenai riba, sehingga mereka mau nggak mau jadi oknum yang harus buka revenue stream baru dengan cara yang negatif. Saya rasa enggak. Nyambung juga. Enggak. Lah kan- Saya rasa gini, penghasilan dari leasing ini, ya memang itu riba. Itu sudah ada di dalam perjanjian. Berapa bunganya, berapa biaya cicilannya. Oh iya, yang saya maksud adalah supply demand-nya. Saya nggak lagi bahas hukum atau fikihnya. Oh, iya. Enggak. Tapi maksudnya lagi supply demand-nya. Sehingga banyak orang juga akhirnya mungkin udah nggak lagi. Mendingan gue cash aja deh. Ini coba contohnya agak Iya. sedikit tajam ya. Iya, Agak iya, sedikit iya, lebih iya. deep aja sih sebenarnya. Jadi yang saya bahas adalah supply demand. Catat ya teman-teman ya. Iya. Itu ranah ustadz yang Iya, mengenai iya. fatwa riba itu lagi nggak saya senggol sebetulnya. Iya, iya. Tapi saya pengen tahu edukasinya bahwa supply demand, maka tadi saya disclaimer adalah ini kan Iya. sebuah perusahaan yang akhirnya pendapatannya menurun, tapi mau nggak mau dia harus cari biar tembus KPI untuk revenue perusahaan. Itu nggak masuk ke perusahaan. Oh, itu masalahnya masuknya ke perorangan ya? Pribadi, perorangan ada buktinya kok, ada saya posting juga kok. Kwitansi, bahkan ada pernah saya posting nomor rekening pengiriman biaya buka blokir itu ke siapa, ada saya posting di akun saya. Berarti sebenarnya leasingnya tuh sebenarnya Nggak dirugikan di situ. sampingannya Sampingannya kepala si- cabang, head collector, Hmm. macam-macam lah di situ bagi-bagi. Kena ya Anda ya. Itu. Inisial yang mana? Hampir semua ada. Beberapa kasus leasing ada. Leasing besar. Iya, biaya buka blokir coba. Aduh, gimana ya cara? Enggak, Anda bukan dong di sini dong. Anda jangan tanggung-tanggung. Yang depannya A juga ada. Ada. Hah? BUMN aja ada. Plat merah pun ada. Biaya buka blokir itu ada, sudah saya posting juga kemarin. Harusnya nggak ada biaya buka blokir ya. Karena tidak ada dalam perjanjian itu. Apa yang ada di dalam perjanjian itulah kewajiban dari debitur. Kan udah diposting kan ada sebut mereknya. Ada. Mereknya ada sebut. Ada sebentar saya. Ini. Oh ini loh. Ah. Buka dong. Sebentar. Mandiri Tunas Finance. Dia sampai DM ke saya dari mana itu. Dari akun dia. Sampai saya bilang, untuk pencalonan ini karena nanti di bawahnya ada postingan dari debiturnya. Ini dia DM ke saya. Apa maksudnya? Ya ntar teman-teman. Ini kita munculin baca. boleh kan? Hah? Ini kita munculin Enggak boleh kan? apa-apa. Udah ada di medsos gua. Oh pokoknya. iya benar. Ini Mandiri Tunas Finance berarti di bawahnya punyanya Bank Mandiri. Nggak ngerti gua perusahaan di mana-mana. Ini dia kan ngomong gimana biaya muncul operasi keterlambatan angsuran tercantum dalam perjanjian. Ya betul. Saya jawab, ya paham. Biaya buka blokir tidak termasuk dalam perjanjian, saya bilang gitu. Dan itu masuknya malah disuruh transfer ke rekening pribadi. Saya tulis aja. Itu modus pungli di setiap cabang. Apa jawaban mereka? Nah, ini ada lagi. Ini itu juga di Mandiri Utama Finance. Nasabah bertekad membayar tagihan dipaksa membayar biaya buka blokir yang nilainya lebih besar dari tagihan cicilan. Ini tidak masuk akal. Ini saya balas nih di akun resmi mereka. Maksudnya bukan rekening perusahaan. Nah, dia mungkin ini template ya, nggak ngerti. Tapi ada jawabannya. Oh, tetap dijawab ya, diklarifikasi Iya. terus ya. Biaya-biaya muncul akibat wan prestasi, pembayaran angsuran. Ini teman-teman baca aja ya. Ya, dia ngeles kan akhirnya pembayaran resmi hanya melalui channel pembayaran resmi. Memang. Nah, itu transaksi dilakukan di kantor MTF atas arahan kasir dan head collection. Gimana bukan tanggung jawab MTF, saya bilang gitu. Oh iya, kan di sana ya. Kecuali memang di luar ya. Dia ngomong bukan tanggung jawab dia. Wah, terus Transaksi yang dilakukan selain channel MTF, maka di luar pengawasan tanggung jawab tapi MTF. transaksinya di situ. Saya jawab, nah itu transaksi dilakukan di kantor MTF atas arahan kasir dan head collection. Gimana bukan tanggung jawab, saya bilang ya. Nah, kasirnya pun mengarahkan seperti itu. Terus ada lagi nggak? Anda berani banget tuh buka. Wah, nggak ada urusannya. Waduh. Silakan cek konten-konten saya yang lain, saya bilang. Saya expose masalah ini dan akan seterusnya saya expose.
Sebentar, ini kan lagi ditelusurin. Anda berani buka isi percakapan secara internal dan private gini, itu nggak masalah? Nggak masalah, dia DM saya, posting lah, apa nggak ada urusan. Tapi kan lewat jalur private, Pak Kombes. Nggak masalah. Oh, nggak masalah? Nggak masalah. Oh, sebentar. Tapi ini nggak ada unsur apa-apa kok. Ini nggak ada unsur hoax. Oh iya. Nggak ada unsur hoax. Oh iya benar. Ini fakta kok. Anda berani buka begini, Anda nggak takut dinoelkan? Nah, sampai Kan karena takutnya kan Pak Purbaya juga akan dinoelkan, kata Bang Noel sendiri kan. Tahu kan maksudnya? Anda nggak berani? Anda nggak berani? Anda nggak takut nantinya? nggak ada. Anda sejengkal lagi dinoelkan loh. Saya akan berisik membela masyarakat lemah. Wih. Berarti nggak ada urusan kayak siapa takut saya pakai rompi oranye gitu. Apa salah saya? Iya. Sampaikan ke pimpinan jangan cuma sampai di CS saya bilang, karena tidak akan ada perubahan kalau tidak ada tindakan dari manajemen. Ini saya jawab. Nah, kita lihat kasusnya. Ini masih ada nggak? Ah ini. Assalamualaikum Pak, saya juga termasuk yang selalu kena uang buka blokir dari MTF alias Mandiri Tunas Finance. Karena beberapa kali saya pernah nunggak walaupun keterlambatan baru beberapa hari. Kalau di sistem sudah tidak bisa bayar melalui virtual account, maka sudah dipastikan kita akan kena buka blokir. Bahkan untuk yang terlambat sampai 3 bulan sudah menggunakan pihak ketiga dan kami pernah dibebankan biaya 5,5 juta untuk buka blokirnya. Buka blokirnya. Sampai tagihan yang seharusnya kami bisa bayar 3 bulan, akhirnya cuma bisa bayar 2 bulan dengan total 30 juta. Iyalah, kasihan deh. Angsuran kami per bulannya 7,7 juta setiap buka blokir atau keterlambatan sesuai kami dikenai biaya 2 juta. Sebentar Pak Kombes, memang sebenarnya ada kali tapi Anda nggak tahu kali pasalnya, perjanjiannya? Nggak ada. Ini buktinya. Enggak, mereka berdua memang ada akad ada akad tambahan. Ini buktinya transfernya ke rekening pribadi. Kurang apa aku? Gue post rekening di post. Di kwitansinya pun nggak ada. Kwitansinya gue posting juga. Oh, rekening pribadi. Saya tulis di caption saya, ini bukti biaya buka blokir adalah biaya tidak resmi. Oh iya. Ini banyak yang kayak gini. Dan kenapa gue bilang kayak gini? Ini berani gue bilang gue pastikan nggak resmi. Karena akhirnya ada beberapa cabang setelah saya viralin, akhirnya udah nggak usah pakai, nggak bayar buka blokir, dikasih dia suruh daftar, suruh bayarin. Jadi masalahnya gitu, masyarakat akhirnya susah, mau bayar cicilan aja dipersulit. Sebentar deh, mundur dikit Pak Kombes. Itu kenapa mereka kena biaya blokir ya? Saya belum tahu, karena nunggak sekian bulan. Iya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Diblokir lah ini. Iya, oke, diblokir. Diblokir. Itu blokirnya aja di luar dari pembayaran ini deh. Blokirnya boleh nggak? Blokir Blokir apa nih? Blokir karena ada 3 bulan nunggak, 5 bulan rekening. nunggak. Iya. Sekarang secara dia nggak bisa bayar kan karena diblokir. Iya. Ya berarti blokir doang ada peraturannya nggak? Nggak ada. Blokir aja nggak ada peraturannya? Nggak ada. Nggak. Kembali ke perjanjian. Nggak ada itu di perjanjian. Nggak, maksud saya adalah diblokir doang, boleh, tapi nggak boleh ditarik, cuma bentuk kayak semacam nakut-nakutin. Kalau atau... boleh tanyanya ke OJK deh, bukan ke gua. Itu boleh nggak orang mau bayar rekening diblokir, bayar tagihan diblokir? Anda udah tanya OJK belum? Sering gue tanya, nggak dijawab-jawab. Semua gue gotek semua tuh OJK, gotek. Jawaban ini yang saya butuhkan. Gotekin terus itu di OJK. Halo OJK. Nggak pernah dijawab. Nggak ngerti. Ya, telepon layanannya. Nggak ngerti gue. Ini udah sampai OJK belum? Mana? Halo OJK. Gotek semua. Gotek kan? Tuh. Setiawan Dewal Pamulang. Hei Setiawan, Bapak Anda nonton. OJK Indonesia kerja. Tuh. Kerja kan sibuk. Nggak tahu gue bro. Mungkin ini masalah kecil bro mungkin. Apa benar masalah kecil? Yang diurusnya yang besar-besar maunya DSI gitu. Atau bursa saham. Selain itu nggak mau diurus. Nggak tahu gue. Kamera ke situ terus kan ya? Oh gitu. Jadi iya, kita lihat aja responden di MTF. Seperti apa? Akhirnya kan orangnya udah terlalu, ini kan keluhannya. Nah, makanya justru gini, Pak Kombes tuh buka begini karena biar MTF-nya juga tarik tuh oknum-oknumnya biar nggak merusak nama baik. Iya dong. Kurang bukti apa? Transfer ke rekening pribadi. Ngomong-ngomong itu kalau di PPATK ya kalau aliran apa segala macam itu kena pidana nggak transfer ke nomor pribadi? Ya nggak tahu. Meskipun dia salesnya apa segala macam.
Ya itu namanya pungli sih ya, nggak ngerti gue ya. Enggak, hukumannya apa? Pidananya apa? Nggak ada. Hah? Kok nggak ada? Iya dong. Salah gunain semua dong. Nggak, maksudnya gini, misalnya berdiri ini kepala cabang atau head collection atau apa kan, Oke. gue nasabah debitur, udah nego-nego bayar ini, akhirnya untuk biaya buka blokir transfer ke rekening ini, ya nggak tahu itu masuknya di mana, nggak ngerti gue ya. Iya, misalnya kayak gitu undang-undangnya Nggak ada penipuan. Ya mungkin Penipuan ya bisa nggak? pemerasan, penipuan atau apa, tapi ya sulit ya karena gue akhirnya mau transfer. Kalau gue nggak, Aduh, iya lagi. iya. Tapi kan ditipu. Ya karena orang nggak paham jadinya. Kalau ditipu nggak juga ya, gimana ya? Lah kan dia dibohongin. Ya harusnya sih, tapi sulit. Masyarakat kayak gini mau melapor juga capek juga pastinya gitu loh. Makanya kita edukasi aja lah. Enggak, sebentar. Anda bilang harusnya sih. Maksudnya Anda ragu? Ragu apakah itu Lah- bisa dilaporkan pidana atau apa, ragu. Lah kan jelas ditipu. Kenapa juga saya nggak tahu apa-apa ditipu. Masa dia nggak kena pasal penipuan? Orangnya ini mau lapor apa enggak gitu. Mungkin lapor pun persepsi kadang-kadang di penyidik itu pembuktiannya mereka beda-beda gitu. Oh. Pemahamannya tentang unsur-unsur pidana seperti ini. Ya udah ajarin gimana caranya biar kita nih Nanti. berani. Sesi lain. Karena kalau gue udah balik lagi ke reserse baru gue ajarin. Emang kenapa? Sekarang kan gue belum, bukan Oh iya iya. penyidik, Enggak, bukan reserse. ajarin ke kita gimana caranya kita lapor polisinya. Loh, kalau lapor aja sebenarnya. Terus tadi yang mau Anda ajarin apa? Maksudnya gini, kadang di bawah itu anggota Buka lah. kita, enggak, maksudnya gini, anggota di bawah itu persepsi terhadap pemahaman unsur-unsur seperti ini nggak sama gitu loh. Kadang ini masalahnya perdata, ini masalahnya itu hanya masalah internal dengan leasing, itu kewenangan OJK. Kadang-kadang pemahamannya nggak sama gitu loh. Kadang-kadang penyidik di bawah ini, bukan penyidik ya, penerimaan laporan polisi terkait fidusia ini mereka masih ragu gitu loh, nggak berani mengambil setiap adanya misalnya penarikan kendaraan tanpa izin pengadilan itu masuknya pencurian dan perampasan, mereka nggak berani. Ya diedukasi aja sekarang waktunya Anda mengedukasi. Maksudnya Iya. apakah di bawah pun juga ada yang bermain? Nggak bermain, pemahamannya yang kurang Oh. gitu. Makanya saya kalau untuk penyidik, anggota kita yang di lapangan, ketika ada masyarakat yang lapor terkait dengan permasalahan fidusia, jangan ragu sebenarnya. Kalau itu memang dia tidak ada putusan pengadilan, bukan penyerahan sukarela, itu masuknya pidana. Bisa pencurian, bisa perampasan, bisa penipuan, penggelapan kendaraan-kendaraan itu. Oke. Nanti di episode berikutnya asik tuh spesial itu Asik, tuh ya nanti iya, ya. Iya kan. Jadi penyidik kadang ragu gitu. Lanjut ya. Ini masih di Di listing, sudah mulai di listing nih. seru nih. Nanti saya mau buru-buru nyampe tahap Oke, OJK nih. biaya buka blokir udah clear ya, jelas. Ya, udah clear. Itu nggak ada. Dan itu yang mempersulit masyarakat sekarang. Akhirnya dia baru punya uang 2 bulan, datang ke leasing mau bayar karena nunggak 3 bulan, dibebani lagi dengan biaya buka blokir, akhirnya nggak jadi bayar, mundur, pulang. Akhirnya terjadi apa? Nunggak, akhirnya lama-lama dieksekusi. Biaya buka blokir ini mempersulit debitur, yang memungkinkan akhirnya debitur menjadi gagal bayar karena dia nggak mampu. Sebenarnya dia sudah mau bayar 2 bulan, tapi dipersulit. Harus biaya buka blokir lah, harus ini, harus itu. Habis di situ duitnya. Akhirnya dia nggak mau, waduh lah nanti aja pulang lagi. Iya. Akhirnya jadi alasan mereka untuk menganggap debitur ini wan prestasi. Padahal nggak boleh. Wan prestasi itu harus pengakuan Dua pihak. Harus ada Iya. kesepakatan dua pihak wan prestasi. Saya suka nih Pak Kombes buka terus nih. Artinya kan Betul. saya kalau ngeliat dari sudut pandang ekonomi pertumbuhan itu kan betul mungkin tentang lapangan pekerjaan isunya. Iya. Tapi maksud saya adalah saya lagi bukan menggiring opini teman-teman Iya. semua ya, tapi hal-hal kayak begini aja juga akhirnya ngaruh ke pertumbuhan ekonomi. Itu. Harusnya mereka bisa pakai buat usaha yang produktif, Iya. harusnya mereka buat beli jajan apa segala macamnya. Jadi makanya lagi dibenahin nih. Makanya Bang Dery, jadi orang Siap. yang nyicil ini bukan untuk gaya hidup. Wah, bukannya itu. Orang nyicil ngapain gaya-gayaan lu, makanya beli aja kalau bisa naik angkot aja, ngapain pakai nyicil? Itu gimana tuh stigma itu? Ojol untuk usaha. Misalnya pedagang sayur untuk ke pasar. Mereka ini enggak untuk gaya hidup. Orang kecil buat gaya hidup dari mana sih? Enggak ada, mereka tuh buat usaha. Buat kebutuhan primer mereka. Kendaraan zaman sekarang itu kendaraan bukan sekunder lagi. Mungkin menjadi kebutuhan primer orang yang bekerja. Oke lah kalau dia harus naik angkot apa, naik kendaraan umum. Tapi kan kendaraan itu menjadi kebutuhan primer sebenarnya.
Iya sih, mungkin data itu kalau diobrolin di 10 sampai 15 tahun lalu kali ya. Nah, iya. Kayak misalnya, udahlah kalau nggak sanggup ngapain nyicil, gaya-gayaan aja lu pengen kelihatan punya mobil ya, misalnya gitu kan. Tapi sekarang memang udah teknologi seiringan bertumbuh, Iya. ya mereka justru lagi produktifin si asetnya dia tuh Betul. untuk nyari duit, Iya. taksi online gitu kali ya. Iya betul. Bahkan untuk pedagang sayur ada juga yang mobil pick up, truk. Ya permasalahan kayak gini ada juga. Ngomong ke DM ke saya. Oke. Leasing, apa lagi leasingnya? Baru ke OJK nih. OJK. Ah, Di hiruk pikuk ini, iya. apalagi udah ketua OJK yang baru yang terhormat, Ibu Federica Kiki ya. Hmm, Ini kan mungkin ada satu upaya agar dirapihkan. iya. Tapi saya masih nggak percaya. OJK jadinya. OJK itu adalah orang-orang pengawas. Pengawas dan sangat kerja. Apalagi mengawasi sesuatu yang kayak begini-begini. Saya nggak setuju kalau mereka tidak kerja. Yang bilang nggak kerja siapa? Kita Tadi ada yang komen. orang ya. Orang. Iya kan. Karena diawasin banyak. Orang punya anak 1. Ah, Sama punya anak 2. Lebih Iya. repot ngawasin berapa anak. 2 dong. Nah, Iya, orang punya emang. anak 2. Saya juga Sama- udah pernah ada konten saya juga tentang itu. Sudah saya buat. Lihat aja coba. Mana yang ada Bu Kiki. Coba baca caption saya apa. OJK imbau debitur agar tidak kabur saat gagal bayar. Ya, begini memang betul. solusinya. Betul. Ini Bu Kiki menyatakan bahwa aturan POJK 22 tahun 2003 itu udah strict. Sudah betul, sudah ada. Tapi saya kritiknya, kapan Bu itu di-actionkan? Artinya, aturannya jelas. Tadi yang kita baca tadi, macamnya kan, denda sampai ke leasing kalau melanggar itu denda sampai 15 miliar segala macam. Oh iya, balik lagi dong pasal 22 boleh. 22 boleh, 262 boleh ya ini. Enggak, yang 22. Ah. Nih. Nih, PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan, ini leasing ya, termasuk OJK juga. Leasing. Leasing Ini ya, aturan berarti- dari OJK ini. Ini aturan dari OJK. Ini Oke. aturan dari OJK. Memberikan data atau informasi mengenai konsumen kepada pihak lain. Berarti kan ngebocorin ya. Bocorin. Oke, tuh kena tuh. Yang Mattel, aplikasi Mattel tadi. Iya, menggunakan data dan atau informasi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk atau layanan. Menggunakan data, informasi calon konsumen bla bla. Coba balik lagi. Saya mau Wah. lihat dendanya berapa? Tandanya. Ini Sebentar. ini. Stop. Stop. Ini yang pasal 3 ayat E, denda administratif. administratif memang betul karena OJK bukan Berarti nggak bisa pidana dong bukan kalau pidana, administratif. Bukan, tapi administratifnya kan mengerikan juga. Lihat aja. Peringatan tertulis, pembatasan produk, pembekuan produk, penghentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin usaha. Dilakuin kan sama OJK? Yang mana? Iya ada pasti kan. Nggak tahu, Anda- makanya gue tanya kau. Anda suzon sekali. Bisa jadi ada dilakuin. Ini khusus leasing ya? Khusus leasing Iya, dulu. tapi Anda ada bukti bahwa mereka nggak ngejalanin? Bukan nggak ada bukti. Saya belum tahu. Kalau ada yang mana? Dijawab nggak mau OJK? Nggak tahu. Coba sampai lanjut. denda 15. Artinya gini, aplikasi Mattel masih ada sampai detik ini. Berarti artinya OJK nggak ngapa-ngapain? Data nasabah tersebar di aplikasi Mattel di pihak lain yang dilarang dari pasal 22 tadi. Iya nggak bisa dibendung mungkin? Bocor? Caranya gimana? Enggak dihack, itu dijual langsung oleh pelaku usaha jasa keuangannya. Dari orang dalamnya. Dari mana mereka? Dapat dari mana? Iya OJK belum tahu informasi itu. Nggak tahu, sudah tahu atau belum nggak tahu. Yang jelas gue berisik di situ, bro. Ya makanya kan Mudah-mudahan ini nyampe. Iya, mungkin kemarin-kemarin nggak ada yang lapor saya. Makanya gue harus datang harusnya di Om Ded kemarin. Tapi Om Dednya gue bahas ini nggak ya? Enggak kayaknya. Di sini aja udah view-nya dia gede. Di sini aja udah edukasinya. Om Ded udah banyak juga view-nya. Sampai 15 miliar. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf E dikenakan paling banyak 15 miliar rupiah. Kalau itu ditegakkan oleh OJK, jebret ada leasing yang ditindak oleh dia, dikasihkan sanksi administratif, dikasihkan denda. Habis itu dipublikasikan atau dikasih surat edaran ke seluruh. Jangan sampai ada lagi aplikasi Mattel dilarang misalnya. Selesai itu urusan Mattel di lapangan itu. Soalnya ditutup hulunya ya. Dulunya. Kan Mattel bisa bekerja karena ada data Karena kan. ada data. Data yang jadiin mata elang buat Iya. ngecatat-catat nomor polisi. Iya. Berarti kalau pelanggaran ini dilakukan oleh leasing berarti Iya. dia denda 15 miliar. Iya. 15 miliar sebentar satu. 15 miliar ini duitnya dikasih Masuk ke siapa? OJK. Karena OJK ini otoritas ya, bukan kementerian lembaga, bukan negara sebenarnya mereka ini. Mereka digaji dari leasing juga.
Total data leasing di Indonesia berapa? Nggak tahu. Nah, berarti kan udah ada kali yang diurusin 15 miliarnya. Ya gue nggak tahu. Tapi kan banyak banget kali Pak Kombes. gue nggak tahu. Tapi kan Coba ChatGPT. Jumlah atau data leasing di Indonesia. Masa semuanya dipantau? OJK sibuk. berapa banyak debitur yang diperlakukan seperti ini? Maksudnya Anda mau mengatakan bahwa OJK pilih-pilih gitu. Ya nggak tahu lah. Pokoknya intinya itulah bro. Coba kita lihat datanya. Tuh, industri multifinance terdiri dari kurang lebih 192 perusahaan konvensional dan 8 perusahaan berbasis syariah. Oh ya ratusan berarti ya. 200-an ya. 200-an. Menurut data ChatGPT. 200-an banyak kan ya? Banyak lah. Gue nggak tahu. Lima- Apakah ada leasing yang sudah pernah didenda gitu? Ada nggak? Nah, siapa tahu ada Tanya datanya. di sini. Oh, coba tanya. Sebutkan leasing yang sudah pernah didenda oleh OJK karena ya. melanggar pasal 22 dan Karena 62. melanggar peraturan OJK aja. Ya, melanggar peraturan OJK pasal 22 dan 62. Gak usah pasal. Apa? Peraturan Kan OJK. banyak itu. Mungkin Ya, salah satu ada yang dilanggar ada nggak? Sebutkan leasing yang sudah pernah didenda oleh OJK. Karena melanggar peraturan OJK. Kalau ada, ternyata Anda harus menarik semua postingan Anda yang Anda tuduhkan kepada OJK. Bukan nuduh. Memberikan bukti. Iya supaya mereka bertindak. Oh, iya, Itu dong. Coba kita lihat. Contoh nama perusahaan yang pernah. Ya ada berarti. Nih, belum pernah dibuka. Ini baru kasih solusi Pak Kombes. Ya. Pencabutan izin usaha PT Century Tokyo Leasing Indonesia. Pembekuan kegiatan usaha PT Sumber Arta Mas Finance dan seterusnya. Ini apa nih? Pembekuan sanksi administratif. Ya, ada. Nggak gini. Kenapa Anda bersuara. saya bersuara? Karena supaya ini selesai masalah masalah tindakan-tindakan penagihan kekerasan di jalanan yang terhadap masyarakat kecil ini supaya selesai gitu loh. Karena Pak Kombes kan sebenarnya berangkat dari bukti laporan orang-orang ya. Iya. Jadi maksudnya kalau memang udah ditindaklanjuti, tapi kenapa masih ada yang bocor, yang ada yang ngadu apa segala macamnya. Iya. Saya tahu maksudnya beliau sih, makanya Iya. memang bukan nuduh, tapi Iya. lebih kepada orang yang ngadu masalahnya bawa bukti Iya. transfer, Iya. jelas. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Mana coba? Dan buktinya aplikasi Matel pun masih ada. Oh iya ya. Kalau misalnya OJK peringatkan seluruh leasing, ya kan, untuk tidak menyebarkan data nasabah ke pihak lain sesuai dengan pasal 22 POJK 22 tahun 2023. Sudah diperingatkan, ternyata masih ada, kasih contoh mana leasing yang datanya ada di aplikasi. Itu gampang sekali. Gue dipanggil sekarang gue bisa tunjukin. Misalnya OJK misalnya manggil, mana Pak data aplikasi. Kita tunjukin, ini loh leasing. Oh leasing. Oh iya? Leasing yang mana Pak? Ya oh leasing. Coba lihat. Gue nggak punya, ada lah. Bisa. Kok Anda punya? Hah? Pertanyaan gue juga bodoh lagi. Beliau jawab, Ada karena saya polisi. Ya juga ya, kan polisi punya hak untuk penegak hukum di negeri ini. Nanti gue tunjukin. Iya juga ya. Oke. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah dengan Anda bersuara seperti ini, mudah-mudahan sosialisasi sampai. Iya. Yang di OJK ada mau ditambahin lagi nggak? Dari sisi OJK itu aja. yang- Kami berharap mudah-mudahan Iya. OJK itu melihat ini. Karena ini memang bukan masalah triliunan, gue bilang. Bukan masalah besar, bukan masalah triliunan ratusan miliar kayak DSI ataupun bursa saham. Tapi ini masyarakat kecil, masyarakat bawah yang sudah banyak sekali dipersulit dengan kondisi ekonomi yang saat ini ada. Mau bayar cicilan aja nggak boleh, dengan salah satunya adalah biaya buka blokir. Itu. Terus penagihan-penagihan di jalanan ini harus selesai, nggak boleh. Aturannya ada, kenapa kok masih ada? Masih terjadi karena ada aplikasi Matel. Aplikasi Matel itu melanggar POJK ini karena data nasabah disebarkan kepada pihak lain. Harapan saya itu aja. Administratif yang ada di leasing-leasing itu tolong ditegakkan lagi, biaya-biaya apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur ketika membayar kewajibannya, tentunya yang ada dalam perjanjian. Terus yang kedua adalah aplikasi Matel, ini aja dulu. Kalau aplikasi Matel ini selesai, insya Allah nggak ada keributan di jalanan. Masya Allah. Coba Anda kan kasih solusi nih sebetulnya Iya, saya kasih solusi. ke mereka. Sebenarnya berarti ada caranya ribet kah? Enggak, tinggal OJK menyatakan aplikasi Matel dilarang. Itu saja. Apa yang memberatkan nih? Nggak tahu, infonya belum nyampe kali. Infonya belum nyampe. Heeh.
Ya makanya biar kalau misalnya contoh isunya adalah susah karena menutup aplikasi Mattel ini butuh dana APBN sekian. Nggak perlu lah. Lah kan nyewa IT hacker bla 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 gitu. Enggak, tinggal kerjasama dengan Komdigi, tutup aksesnya. Atau kasih contoh, leasing yang datanya ada di aplikasi Mattel, langsung kasih denda. Nanti leasing akhirnya nutup diri kan. Wah, saya nggak mau lagi ngasih data ke pihak ketiga. Iya. Dan aplikasi Mattel udah pasti ilegal ya? Pasti. Karena dia ada data nasabah di situ. Kan aturannya nggak boleh. Berarti berapa banyak tuh yang ada di aplikasi Mattel tuh kan kelihatan semua sebetulnya. Jutaan. Ini contohnya GoMatel tadi di Gresik 1,7 juta data nasabah. Waduh. Dan yang besar-besar dari situ juga ya? Iya. Tapi ini juga bukan berarti saya mendiskreditkan profesi debt collector loh ya. Debt collector resmi, legal, itu masih bisa bekerja tanpa aplikasi. Mereka kan mendapatkan surat tugas, mendapatkan kopi sertifikat fidusia, mendapatkan alamat debitur, datang ke rumah debitur untuk melakukan penagihan. Itu sesuai aturan. Itu boleh. Dengan cara-cara tadi yang ini tidak boleh, dengan kekerasan, ancaman, jamnya jam berapa, harinya hari apa, alamatnya di mana. Itu boleh. DC profesional masih bisa bekerja tanpa adanya aplikasi Mattel. Kapan beli McLaren-nya? Akhirnya makanya saya bilang kenapa Mattel ini masih menjamur, karena biaya tarik itu bisa sampai 15 juta satu unit mobil, bisa sampai 25 juta. Gimana nggak getol mereka untuk menarik kendaraan di jalanan? Iya kan aku juga mau beli Bitcoin. Makanya aku terpaksa melakukan cara itu. Kasihan masyarakat dong. Iya kan dia juga butuh makan. Kan dia juga butuh investasi. Apalagi IHSG mau dibawa ngebut kan. Ada lagi mungkin. Apa? Kepala cabang nggak bisa karaoke. Bang Kombes, terima kasih banyak lo ya. Aduh, saya tunggu jawaban itu ya. Ngeri-ngeri sedap ya obrolan ini ya. Saya tunggu pihak OJK. Saya hanya berharap pada Anda, dan tentunya pasti sebelumnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan ikhtiarnya adalah Anda sebagai para jajaran pejabat-pejabat OJK, tolong rakyat kecil nih kesian, apalagi UMKM. Kalau beliau dari masyarakat secara globalnya, kalau saya khususkan pada UMKM. Yang kena mungkin mereka tadinya buat beli sayur tiap pagi. Ya kan? Iya. Buat beli bahan baku misalnya, ngojek misalnya, ya, mereka dagang apalah pinggir jalan apa segala macam, tapi kena uang yang akhirnya malah kena biaya blokir lah apalah. Saya mau apresiasi buat Anda. Ya, thank you. Anda berani buka-bukaan dan saya tahu Anda pasti melangkahnya menuju kebaikan. Amin. Wih, tuh. Ada satu sendal yang bisa ngebawa kita tuh menemaninya atau ditemani langkah kita menuju kebaikan. Minimal ke tempat maksiat jadi mikir kalau pakai sendal ini. Insya Allah enggak. Iya kan, buat karaoke. Jadi kepala cabang yang mana? Enggak tahu. Aduh iya lagi. Tahu saya. Teman saya juga ada yang Dari mana biaya entertain kalau enggak dari Aduh, ya ampun, biar entertain nih. Sendal safar. Oh, jadi bisa dipakai untuk mungkin umroh, mungkin ke masjid apa segala macamnya buat Pak Kombes. Iya. Manang Subati. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak. Sama-sama. Nanti update lagi ya. Oke, thank you. Menarik tuh nanti update seputar itu. Thank you ya. Kita kasih solusi.